lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Belum juga dijawab, kita ditanya lagi. Gitu kan, malah kemana-mana merembetnya. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut? Satu, ini aja dulu dijawab. Kalau memang ada, sebutkan kitabnya. Oke. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Ya, saya rasa itu. Kemudian tambahannya, kalau kita melihat kepada referensi-referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Bani Alawi, itu paling tua adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang mengacu kepada As-Suluk. Kurang lebih demikian. Kemudian ada. Nah, ini tadi kan Ustadz Aziz mengatakan mana kok tidak terjawab. Loh, kita di awal sudah menjelaskan bahwa cara bertanya Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan ilmu nasab. Kita kan membahas ilmu nasab, sedangkan pertanyaannya bertentangan dengan pertanyaan ilmu nasab. Makanya di dalam kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin, contohnya Al-Muqibun yang ditulis oleh As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau metodenya dipakai tapi isbatnya tidak dipakai. Raudhul Jali, satu-satunya kitab yang mengatakan apa namanya itu ya, yang sezaman kan beliau ketika mengutip Al-Ubaidili, lalu bertanya Sayyid Mudabori, di kitab apa Al-Ubaidili yang mana? Loh, coba diteliti. Makanya membaca ibarat itu diteliti. Itu qala Al-Ubaidili, bukan qolafi ya. Qala Ubaidili fi kitab hadza wa hadza, bukan begitu. Syekh Murtadha Azabi mengatakan qala Al-Ubaidili. Tidak menyebutkan kitab memang beliau. Nah, ketika tidak menyebutkan kitab dan beliau adalah mausuqah, maka masuk kepada kaifiyatu isbatin nasab, bahwa yang nomor satu adalah khattun nasabah mausuqun bihi, itu sudah dianggap. Ketika ada nasabah yang mausuq, yang bisa dipercaya, maka meskipun tidak sezaman dan ditambahkan dengan tesisnya Kiaimat, cukup 2 abad sebelumnya, itu bisa al-munjidu fi isbati sihatil intisab, dalam mensahkan sebuah nasab, maka itu sudah terjawab. Nah, justru pertanyaannya yang lucu. Kemudian ya, banyak terjadi tadlis di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya Syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Coba dilihat ketika Sayyid Mahdi Ar-Rajai mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Khalikan ya, di dalam muqaddimahnya. Di sini kalau kita bandingkan di kitab-kitab tafsir Al-Kabir atau tafsir-tafsir yang lain, ketika dikutip kata Ibnu Khalikan, yang nomor 13 adalah kitab Kitabu Sirajil Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai menggunakan tadlis. Ya, cukup, waktunya sudah habis. Sekali lagi, yang bersorak, saya usir. Bisa tertib. Kita umat Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibadat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal Tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Pak Rumel ya, saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi, sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Seperti kita patut mencurigai setiap salinan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya. Ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di Perpustakaan University Sultan Ahmad III. Di Istanbul dengan nomor registrasi 2677 ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau, sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong. Ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur
Ya, manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah, muttaqin, ahli nasab yang kredibel dan membidangi. Ya, itu jawabannya. Oke. Ya, Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitab Sirajil Ulum. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab. Jangan nganggaan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan tanyanya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengaku Ba'alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Bisa beda sama ulama dari dulu. Sabar. Belajar dari siapa Ibu Nasab? Itu kopi diminum dulu. Oke, sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan senang, santai, ya. Maka saya jawab, ya. Ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya. Saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, nggak terserah. Saya kan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, tenang. Bicara sanad, ya terhadap kitab Tahdzibul Ansab, beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba, iya, apa? Enggak buka di mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya, tenang. Kalau orang keliru lisan, jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Santai dulu. Oh, iya. Kita tunggu. Fadal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah yang ada diterangkan satu nama anaknya, yaitu Muhammad. Tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai Husain dan Ali. Iya, oke. Gini gini. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salah, ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak mau blokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Sinyal. Oke. Ya. Apa? Ya. Siap. Ya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Gang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Kiai Imas kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Pakai ngirim jawaban. Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Baca balik ke awal aja.
Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali. Nah, Husain dan Ali. bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, Anda ada sedikit tambahan. Ini dari kitab 6 ya, baik. Nggak berkaitan dengan sanad. Ya. Baca dulu dah, biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat duhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara, itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2, sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah. Ya, sulhu al-bantaniyah. Ya, Bu, ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubadillah belum beres, Nggak usah sudah ke ngeles. pembahasan yang lain. Nggak usah ngeles, sanadnya baca dulu, baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanadnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah ya, yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nala berpikirnya begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain, Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada, Ya. bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Buar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus, Gus. Tenang. Sana. Bisa nelpon Kiai Imad boleh gak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon gak apa-apa. Atau Sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Kurtubi. Sambil mencari ya, silakan Buya. 15 menit. Ya, fair. Pembahasan yang tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan. Santai, jangan ketawa kayak gitu, kayak anak TK kalian ini. Santai, ya. Jadi begini, ketika sekarang kalian menggugat Asy-Syajaratul Mubarakah, ya, dengan perkataan yang dianggap tidak terpercayalah kitab itu. Iya, nggak masalah, terserah, ya kan? Ya. Sekarang pertanyaan saya, kitab selain kitab itu, ya, apa yang ingin dijawab? Nanti dulu Gus Rumah. Santai, Silakan. untuk dihabiskan dulu. Terus. Yang menjadi persoalan, sampaian bertanya sebakul, ya kan? Perlu jawaban, tapi pertanyaan kami satu pun tak dijawab. Mana jawabannya? Itu apa? Apa itu? Nggak bisa baca. Bisa kau baca? Aku tak bisa baca. Print aja, print. Ada. Itu. Silakan Sekretaris. Apa Teruskan. ternyata, tapi nggak bisa dibaca. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Oke, silakan. jangan dikasih waktu pusing aku. Nanti ada waktu yang TikTok. Iya. Pertanyaan saya, ya. Dalam kitab-kitab bukan nggak ada dijawab pertanyaannya. Dari pertanyaan kita, kalian tak satu pun jawab, cuma ceramah. Kalian pikir di sini tempat ceramah. Ini bukan tempat ceramah, ini tempat menjawab soal. Pertanyaan Kiai Imad, adakah kitab lain? Ya, taruhlah sekarang kita belakangkan dulu Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu Tahdhibul Ansab yang lebih tua tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Apa yang ketawa? Buktikan. Al-Majidi, Al-Fakhri juga tidak menyebutkan. Kitab-kitab induk yang kalian bawa tadi, kitab Murtada Zabidi abad ke-13. Dari mana abad ke-13 bisa mengetahui Ubaidillah? Iya, itu dong dulu kasih data. Dari mana kamu ini lahir sekarang bisa membuktikan orang yang 300-500 tahun yang lalu? Oke, buktikan. Silakan. Ya, silakan. Iya nanti. Silakan. Habib terus. Ayo waktu berjalan. Sebelum Habib terus sedikit, jadi tadi Tunggu Muda Qori udah taslim urusan Syajarah Mubarakah ya. Saya kira Tunggu Muda Qori nggak paham tesis Kiai Imad. Karena Kiai Imad itu menitik beratkan penafian itu di Syajarah Mubarakah. Kalau nggak ada Syajarah Mubarakah berarti nggak ada yang menafikan. Nggak ada yang menafikan tidak jadi dalil apa-apa. Berarti udah selesai diskusi ini saya kira. Itu catatan pertama. Kemudian, kenapa di kitab-kitab itu nggak disebutkan? Yang disebut dari Tahdhibul Ansab, kemudian Al-Ubaidillah, Al-Asili, bin Aban dan seterusnya, tidak menyebutkan itu tidak berarti apa-apa. Mereka nggak mensyaratkan hasr, satu. Yang kedua, Said Mahdi Rajai, yang kitabnya dirujuk oleh Imad sendiri,
Itu memberikan alasan kenapa mereka nggak sebutkan nasab Ba'alawi. Karena di abad-abad itu, kata Said Mahdi Rojai sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu nasab, di abad-abad itu penulisan ilmu nasab itu adanya di Irak dan Iran. Sedangkan Abdullah bin Ahmad adanya di Hadramut. Antum mau ke Hadramut sekarang aja jauhnya setengah mati. Apalagi dulu dari Irak ke Iran. Itu wajar. Saya kasih gambaran begini. Anda nanti punya waktu. Saya kasih gambaran begini. Anda mau nyari sensusnya orang Banten, nyarinya di Papua. Sampai akhir zaman nggak bakal ketemu. Nah, Anda perhatikan. Jadi nanti Anda jangan bilang nggak dijawab lagi. Itu yang pertama. Kemudian sajarah yang terkait dengan Raudhul Jali. Ini Raudhul Jali hada mattafaq alaihi nasabun. Saya kira banyak ngambil kesimpulan tanpa baca kitabnya. Ini kitab nasab dari awal sampai akhir isinya amma. Jadi ketika dibahas satu bab tentang wa amma Ahmad bin Isa, panjang lebar dibahas. Di akhir dia tutup hada mattafaq alaihi nasabun, bahwasanya anak Ahmad bin Isa yang namanya Abdullah, kemudian ada beberapa yang disebutkan di sini Muhammad, hada mattafaq alaihi nasabun. Jadi Mu'tazili menegaskan ini muttafaq bain ahli nasab. Selanjutnya amma waladu Abdullah, itu kabarnya mana? Lahu minal walad thalathatu banin. Bukan kembali ke belakang. Sampai akhir kitab itu isinya amma semua. Jangan setelah kata-kata muttafaq ada amma dianggap yang walad Abdullah itu khilaf. Nah, jadi kalau baca kitab itu Anda mau menggugurkan nasab satu kabilah, baca kitabnya lengkap lah minimal. Jangan bacanya sepotong-sepotong. Ini penting. Kalian buat Wali Songo nih, turunannya. Kita pakai pikirannya, alur pikirnya Pak Imad ya. Ini, ada contoh. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazab kemarin. Tolong Anda sebutkan, adakah kitab atau sumber yang valid, original yang lebih tua dari Syajaratul Mubarakah? Karena dia sudah menafikan nama Ahmad. Satu. Kedua, adakah kitab selain Syajaratul Mubarakah yang mengatakan Ahmad anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Kazab? Kalau tidak ada, berarti Anda menafikan semua keturunan Wali Songo dari Al-Musawi. Selesai. Siapa yang buat itu? Sebab siapa itu? Wali Songo dinafikan. Oke, satu lagi. Habib, Tunggu dulu. Adakah kitab yang menjelaskan Habib, Mahmud anak Habib. Ahmad hijrah ke Bukhara? Mohon izin, waktunya sudah habis.